Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil penelitian secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Jadi jika kita ingin melakukan suatu observasi misalnya ke musim tsunami, jadi hasil penelitian kita itu harus berdasarkan kenyataan sesuai dengan pengamatan kita, penglihatan kita, tidak boleh sesuai dengan opini kita atau opini orang lain atau pendapat gitu ya. Jangan pendapat kita atau pendapat orang lain. Selanjutnya ada Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya, sesuai dengan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan atau secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Nah, fungsi dari laporan hasil observasi ini adalah untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, sebagai sumber informasi terpercaya. Yang ketiga, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang terakhir, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Nah, dalam laporan hasil observasi terdapat struktur. Yang pertama ada definisi umumnya, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua ada deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan secara rinci. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, selanjutnya ada syarat teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah memiliki susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya sesuai dengan fakta. Selanjutnya ada langkah memproduksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka. Nah, di dalam kerangka ini terdapat bagian ada pernyataan umumnya, klasifikasinya, penjabaran klasifikasi. Yang ketiga, memeriksa kembali teks yang sudah disusun. Bagian teks hasil observasi ini adalah objek observasi, tempat observasi, dan waktu observasi. Nah, jadi saat kalian melakukan observasi harus menentukan dulu di mana apa objeknya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Hal-hal yang harus dilakukan ketika observasi, yang pertama ada mencatat data yang perlu dilakukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Yang kedua, melakukan survei tempat dan melakukan observasi. Yang ketiga adalah menemui narasumber untuk melakukan wawancara sebagai bukti penguat atau referensi. Yang keempat, ada mencatat hasil observasinya. Nah, apa sih perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Jadi, teks laporan hasil observasi bersifat global atau universal. Yang kedua, lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuatu dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Yang ketiga, berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan teks deskripsi ini bersifat unik dan individual. Dia menitik beratkan uraian, bentuk ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga, dia berkaitan hanya dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Jika ada anak-anak ibu yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, mulai share di grup WA, nanti kita diskusikan di sana. Dan untuk tugas juga akan ibu share di grup WA kita ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.